Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas sosiologi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita barangkali sudah 2 pekan ya, 2 pekan kita tidak bertemu di kelas, terutama khususnya membahas tentang materi pelajaran kita di semester yang pertama ini. Itu berkaitan dengan mata pelajaran sosiologi. Barangkali video ini memang tujuannya sebagai pengingat kalian dalam materi-materi sosiologi yang nanti di akhir video kalian akan melakukan evaluasi serta penilaian di uji kompetensi yang kedua. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan ujian, di mana ujian yang pertama, kemudian ujian yang keduanya kita akan melakukan setelah kalian menyimak video pembelajaran yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini. Ya, tujuan utama pertemuan kali ini adalah dalam rangka melakukan review materi yang sudah dibahas selama hampir tengah semester ini, yang barangkali satu lain hal tidak bisa maksimal dilakukan di kelas, maka Bapak membuat video ini sebagai salah satu cara kalian untuk melakukan review apa saja yang sudah dipelajari. Ya, Bapak izin untuk share screen di layar kalian. Nah, mudah-mudahan bisa terlihat. Sebelumnya Bapak mohon maaf kalau khawatir suara Bapak kurang jelas, kemudian juga terdengar ada gangguan suara lain, tetapi mudah-mudahan tidak mengurangi materi kita hari ini, materi pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan konsep sosiologi, di mana konsep yang akan dibahas oleh Bapak dalam pelajaran sosiologi ini adalah konsep yang mengacu pada tujuan dan juga indikator pencapaian pembelajaran kita dari awal pertemuan sampai dengan nanti kita akan bertemu di ujian tengah semester. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan dibahas dalam konsep sosiologi. Yang pertama, bagaimana kalian bisa menyebutkan beberapa konsep-konsep sosiologi dan manfaat belajar sosiologi. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan beberapa paradigma dan sosiologi dalam sosiologi dan juga cara belajar sosiologi. Kemudian yang ketiganya menggunakan teori yang dipelajari guna melakukan pengamatan berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempatnya mengidentifikasi berbagai gejala sosial dalam kehidupan sehari-hari dari konsep dan juga teori yang telah dipelajari. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa melakukan kesimpulan atau memberikan kesimpulan beberapa materi yang telah dipelajari, membuat dan juga mempresentasikan laporan penelitian sosial secara sederhana dalam bentuk laporan tugas dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai yang pertama berkaitan dengan pengantar sosiologi. Apa sih yang dimaksud dengan sosiologi? Nah, di sini sosiologi dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial. Contohnya gini. Contohnya ketika kita mempelajari berbagai perubahan teknologi yang mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat, nah itu adalah bagian dari kajian sosiologi. Kemudian bagaimana melihat perilaku kalian, bagaimana melihat ketika kalian berada di dalam sebuah kelompok, berkerumun, kemudian kalian berperilaku. Nah, itu adalah bagian dari implementasi dari pelajaran sosiologi. Ketika ada hal lain yang tidak kalian ketahui, kemudian kalian melakukan atau mencoba untuk mengajukan pertanyaan dan kemudian ada respon. Nah, itu adalah salah satu dari konsep interaksi di dalam sosiologi. Nah, sosiologi menjadi kajian yang sangat menarik. Kenapa? Karena yang akan dibahas di dalam sosiologi ini adalah masyarakat.
Apa sih masyarakat? Nah, masyarakat ini dikatakan sebagai kumpulan individu yang hidup bersama di dalam suatu wilayah, di mana memiliki nilai dan norma yang sama serta saling berinteraksi. Contohnya di sini ada masyarakat Indonesia, ada masyarakat urban, ada masyarakat pedesaan. Hampir sama seperti umpamanya kalian tinggal di masyarakat Sekelwa, kamu tinggal di Antapani, kemudian juga kamu tinggal di Arsa Manik. Nah, kalian secara tidak langsung atau langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari masyarakat tersebut ketika melaksanakan sebuah kegiatan yang memang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan juga berhubungan dengan interaksi sosial. Ya. Kemudian struktur sosial. Apa sih struktur sosial di sini? Nah, struktur sosial dikatakan sebagai pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat. Contohnya gini, ketika kamu melakukan interaksi dengan orang tua, kemudian juga ada polanya, ada caranya. Nah, itu menjadi bagian dari struktur sosial, gitu kan ya. Ada yang berkaitan dengan institusi dan juga kelas sosial. Contoh, ketika kamu sakit, kemudian kamu izin untuk tidak ke sekolah. Nah, unsur keluarga yang berperan di sana, di mana orang tua kalian sebagai penanggung jawab kalian. Maka yang meminta izin kepada pihak sekolah, di mana di mana pihak sekolah ini diwakili oleh wali kelas, maka yang wajib untuk melakukan konfirmasi kepada wali kelas adalah orang tua kalian, bukan kalian sendiri, gitu kan ya. Jadi kenapa? Karena itu menjadi interaksi sebuah institusi antara keluarga dengan kelas ya atau lembaga pendidikan seperti itu ya. Kemudian pengantar selanjutnya adalah interaksi sosial. Apa sih yang disebut dengan interaksi sosial? Interaksi sosial di sini adalah proses timbal balik antara individu atau kelompok di dalam masyarakat. Contohnya berjabat tangan, menyapa, bertukar pikiran, bertukar ide, belajar di kelas. Nah, itu menjadi bagian dari interaksi sosial. Maka mau tidak mau masyarakat akan melakukan interaksi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ya contohnya gini, ketika kita hidup di masyarakat, walaupun kita punya kebutuhan secara individu, tetapi kebutuhan individu tersebut tidak bisa dipenuhi kalau seandainya kita tidak melibatkan hubungan interaksi sosial. Contoh seperti makan, minum, kemudian menggunakan pakaian. Nah, itu adalah hasil dari kita melakukan sebuah interaksi sosial. Ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan konsep perubahan sosial. Apa sih yang disebut dengan perubahan sosial? Perubahan sosial dikatakan sebagai proses perubahan dalam struktur sosial dalam kebudayaan masyarakat. Contohnya seperti di sini industrialisasi, urbanisasi, revolusi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai masyarakat yang telah mengalami sebuah perubahan sosial. Contoh, seandainya pada saat dulu yang namanya berkirim kabar itu ketika berkirim kabar jarak jauh harus menggunakan surat. Tetapi karena perkembangan teknologi dan juga informasi, maka sekarang tinggal menggunakan telepon. Nah, dari telepon kemudian berubah lagi menjadi eh, sosial media. Dari sosial media berkembang lagi menjadi mungkin lebih kepada conference gitu kan ya. Nah, itu dikatakan sebagai salah satu bentuk perubahan sosial. Contoh lain, ketika kita akan memenuhi kebutuhan secara material, contohnya seperti berbelanja, kita akan pergi ke tempat atau ke pusat perbelanjaan dengan cara melakukan transaksi. Nah, transaksinya secara fisik di depan saya penjual, kemudian di depannya ada pembeli. Nah, pada saat itu terjadi interaksi sosial. Ya, tetapi karena sekarang sudah mengalami perubahan sosial yang begitu besar, yang begitu pesat, pada akhirnya yang disebut dengan transaksi sosial secara atau dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak perlu datang ke tempat dagang.
Kita tinggal menggunakan gadget kita, kemudian melakukan transaksi yang pada akhirnya transaksi kita bisa terlaksana. Seperti itu. Ya. Kemudian paradigma, paradigma di sini berkaitan dengan cara pandang. Ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan di kelas, itu ada dua contoh paradigma yang erat kaitannya dengan kehidupan kita, yaitu ada paradigma fungsionalisme dan juga ada paradigma konflik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa yang maksud dengan paradigma. Paradigma di sini adalah kerangka berpikir yang mendasari satu ilmu, mencakup asumsi, konsep, dan juga metode penelitian. Contohnya di sini ada paradigma fungsional, konflik, dan juga ada interaksi secara simbolik. Nah, kita lihat yang pertama, mungkin ada yang masih ingat dan juga mungkin masih sudah paham. Paradigma fungsionalisme yaitu paradigma yang memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan fungsi untuk menjaga keseimbangan. Jadi melihat di sini masyarakat sebagai sebuah sistem, sebuah fungsi dalam rangka menjaga keseimbangan di mana masyarakat mempunyai status dan perannya masing-masing yang saling melengkapi. Seperti itu. Nah, kemudian anak-anakku yang kedua itu ada paradigma konflik. Ya, di mana paradigma yang menekankan pada konflik sebagai kekuatan pendorong dalam melakukan sebuah perubahan sosial. Contoh, konflik kelas sosial sebagai penyebab adanya revolusi. Contoh lain, ketika seperti misalnya gini, kelas A melawan kelas B. Nah, itu menggunakan paradigma konflik. Kenapa? Karena dua-duanya itu mempunyai cara untuk melakukan pendorongan, untuk melakukan sebuah perubahan yang pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan kelas pada saat itu. Ya, jadi ada positif dan juga ada negatifnya ketika kita menggunakan cara pandang fungsionalisme dan juga atau cara pandang konflik. Nah, kemudian yang keempat ada disebut dengan interaksi simbolik. Paradigma yang fokus pada makna yang diberikan individu terhadap simbol-simbol interaksi sosial. Contoh, gestur tangan, ekspresi wajah, bahasa. Nah, itu sebagai salah satu interaksi simbolik. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat, ketika melakukan sebuah interaksi, maka akan muncul interaksi dua jenis. Yang pertama ada asosiatif dan juga disasosiatif. Asosiatif itu artinya interaksi yang menyatukan, sedangkan disasosiatif itu interaksi yang memecahkan. Ya, artinya eh, interaksi sosial yang memang tujuannya adalah untuk menyatukan seperti koperasi, ada akomodasi dan juga ada asimilasi. Kenapa? Karena memang interaksi yang mengarah pada kerjasama, persatuan dan juga integrasi sosial atau persatuan ya, gitu kan ya. Kemudian yang kedua disebut dengan interaksi sosial disasosiatif. Jadi kebalikannya. Kalau asosiatif itu adalah interaksi yang menyatukan, kemudian sedangkan interaksi yang kedua yaitu disasosiatif adalah interaksi yang memecahkan, seperti konflik, persaingan, dan juga seperti pertentangan. Nah, kemudian ada 5 jenis interaksi sosial. Ada 5 jenis interaksi sosial yang memang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang memang nanti akan menjadi bagian dari evaluasi kita di pertemuan hari ini. Yang pertama ada koperasi. Mungkin sering dengar ya. Ini maksud dengan koperasi di sini yaitu kerjasama untuk mencapai tujuan. Contoh umpamanya kalian dibentuk kelompok 5 kelompok dalam rangka menyelesaikan tugas sosiologi pelajaran Bapak. Nah, itu adalah sebagai salah satu bentuk kerjasama yaitu kerja kelompok ya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu apa? Tugas sosiologi segera selesai. Ya. Kemudian yang kedua, akomodasi. Penyesuaian diri antar individu atau kelompok yang berbeda, contoh toleransi antar agama dan juga melakukan kompromi. Ya. Asimilasi.
Asimilasi di sini artinya peleburan satu kelompok ke dalam kelompok lain, contohnya melakukan penyerapan budaya minoritas oleh budaya mayoritas. Mayoritas. Contoh ketika gini, ketika mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim, ya, maka budaya budaya Muslim pun akan menyerap, akan diserap dan juga diimplementasikan oleh bangsa minoritas yang non-Muslim. Contoh, ketika masuk ke rumah bilang salam, ketika eh, mendapatkan satu rezeki bilang hamdalah. Nah, itu adalah salah satu cara asimilasi yang memang disebabkan karena penyerapan budaya oleh budaya mayoritas kepada minoritas. Ya, kemudian akulturasi. Akulturasi di sini adalah proses perpaduan dua kebudayaan atau lebih, di mana kebudayaan tersebut menghasilkan budaya yang baru tanpa menghilangkan budaya sebelumnya. Diakulturasikan. Contoh, seperti budaya Jawa dan juga budaya Indonesia. Kemudian juga budaya sarapan yang tadinya tidak ada di Indonesia, kemudian kan diperkenalkan oleh bangsa Eropa menjadi ada. Ya, amalgasi di sini yaitu perkawinan campuran dari kelompok, ya, dua kelompok yang menjadi satu kelompok, kemudian dikatakan sebagai amalgasi, gitu kan ya. Nah, kemudian identitas sosial. Nah, contoh di sini. Identitas sosial artinya kesadaran seseorang dan akan keanggotaannya dalam satu kelompok, di mana ketika kalian berada di dalam satu kelompok, maka harus ada identitas sosial bahwa kamu menjadi bagian dari kelompok tersebut, yang artinya kamu punya tanggung jawab terhadap kegiatan atau terhadap hasil yang dicapai oleh sebuah kelompok seperti itu. Nah, dari identitas sosial, maka muncullah ada beberapa hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan interaksi sosial kalian. Yang pertama ada identifikasi, proses seseorang mengadopsi nilai dan sikap dan juga perilaku kelompok yang dianggap sebagai kelompok rujukan. Contoh, ketika perempuan umpamanya ya mengidolakan eh, se- girl band gitu kan ya, atau juga kelompok musik gitu kan ya, maka akan meniru gaya berpakaiannya gitu kan ya. Ketika kamu umpamanya menirukan ketika kamu mengidolakan The Changcuter gitu kan ya, kemudian juga kamu meniru gaya berpakaiannya, nah itu adalah bagian dari identifikasi. Atau contoh lain, ketika kalian mengidolakan guru kalian, mulai dari cara berpakaian, kemudian juga apa yang dipakai, nah kemudian kamu niru. Nah, itu menjadi bagian dari yang disebut dengan identifikasi. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan imitasi, proses peniruan perilaku orang lain. Contoh, anak kecil meniru perilaku orang tuanya. Contohnya cara berbicara, cara berperilaku, bersikap gitu kan ya. Kemudian juga cara mengucapkan terima kasih. Kemudian bagaimana cara dia marah. Nah, itu menjadi bagian dari proses imitasi. Yang menirunya lebih dari identifikasi yang hanya meniru gaya saja, tetapi proses perilakunya tidak sampai. Ya. Kemudian simpati. Simpati merupakan perasaan ikut senang atau sedih terhadap orang lain. Contoh, ketika kita melihat berita penyerangan Palestina oleh Israel, maka kita merasa iba gitu kan ya. Astagfirullah gitu kan ya. Kenapa sih Israel begitu kejam? Nah, itu salah satu bentuk simpati kita atau perasaan kita, baik itu ikut senang ataupun ikut bersedih gitu kan ya, karena kondisi yang ada. Kemudian bagaimana dengan empati? Nah, empati di sini lebih dari simpati. Kalau simpati itu lebih kepada merasa sedih, tetapi kalau empati mencoba memahami perasaan yang sedang bersedih. Contohnya, ketika teman kita sedang kesusahan, gitu kan ya, karena kebutuhan tidak bisa terpenuhi, kemudian kamu merasa
mencoba memahami perasaan tersebut dengan cara apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan. Nah, itu menjadi bagian dari eh, proses empati seperti itu. Nah, itu materi yang sudah barangkali bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, kembali kepada tujuan pembelajaran kita, bahwa tujuan dan pencapaian tujuan pembelajaran di sini lebih kepada apa yang akan dicapai. Nah, Bapak punya cara, punya eh, materi yang disampaikan, tetapi kembali kepada kalian yang bisa dikatakan ya punya cara sendiri dalam memahami materi yang jelas. Bapak ini tujuannya akan dicapai oleh kita sampai dengan tengah semester. Kemudian kalian, ah Pak, saya mau cara lain, tapi yang jelas mengarah pada tujuan ya silahkan. Itu menjadi bagian dari cara kamu untuk mencapai tujuan serta indikator pada saat proses pembelajaran. Ya, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan. Pada tahap selanjutnya, silahkan kalian tinggal klik link ujian kalian yang akan dilaksanakan pada hari ini juga, gitu kan ya. Silahkan kalian kalau ada materi yang kurang dipahami, silahkan tinggal diulangi lagi video yang sudah Bapak sematkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama dalam rangka mempermudah kita dalam memahami materi sosiologi dari awal pertemuan sampai dengan pertengahan semester di sini. Bapak pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.